Iya. Iya, tahu dirilah kau siketan. Dan tadi aku dayung sama wak olah-olah kau nyantai saja nangkur dalam sampan. Udah lah ikan tak dapat. Kami pening. Macam majikan pula sifat kau ni. Aku ni letih loh. Letih kerja seharian. Letih, kepala tak kau tahu kau. Sudah Bang Pulu, berbanyak sabar. Dia bukan ada dayung. Sornya gitu-gitu aja. Macam dia yang dayung. Udah lalu. Usah merepet aja muncul kau tuh. Apa kau bilang? Ku masukkan dayungan dalam mulut kau tadi. Melawan aja kau sama aku. Bang Pulu ni macam tak tahu aja sifat siaran. Udahlah Tan, elok kau bantu kami ni Tan. Kalau nggak mikirkan Sarip, anda aku nolongin. Nggak adik. Apa kau bilang? Apa kau bilang, adik? Cekik kan kau lah. Pergi. Naik ke sana. Gat bantu Saripku. Naik. Malas sekali kau. Tidur tadi kerja kau. Ikat. 1x24 jam. Masya Allah. Bang, coba kalian tengok tuh Bang. Semakin gundul tembakau kita nih. Pula siapa pula yang menepung tembakau sembarangan. Inilah pekerjaan manusia serakah. Menebang hutan itu sesuka-suka hatinya saja. Alah. Tak usah kita campurin kali sama orang tua. Hei, tak ada untungnya sama kita. Kata orang-orang pandai, hutan ini paru-parunya dunia Tan. Nak paru-paru dunia, nak paru-paru basah, apa untungnya sama kita? Nak hutan ini gundul, nak botak, nak keriting, nak reboding, nak segala macam. Tak ada untungnya sama kita tuh. Woi Bang Atan, kalau hutan ini terus gundul, maka pasir-pasir pantai ini akan hanyut di bawah ombak. Maka terjadilah abrasi. Hah? Ada pula hutan berhubungan sama terasi. Apa tadi? Abrasi Tuan Besar. Itu aku nak cakap tadi, Ren. Ya Allah, bodoh kalilah kau nih. Kalau tahu lah mak kau macam gini bodoh, nyesal, malu dia punya anak macam kau nih. Yang tak perlu dijawab. Kita harus cari tahu, Lim. Siapa penebang kayu hutan bakau ini, Lim? Ini tidak bisa kita biarkan, Lim. Pikiranku juga seperti itu, Bang. Ya. Kalau kita biarkan terus, desa kita ini pun bisa hanyut, Bang. Betul, Lim. Apa pula hubungannya hutan sama desa ini nak hanyut? Yang tidak lah kalian cakap. Aduh, sesak napasku nih dengar jawaban kau tuh. Sahabatku yang paling dungu dan amat tolol. Maunya pertanyaan yang macam kerbau itu tidak perlu dihimbau, ya. Daripada mikiri kau ini lebih baik kita pulang. Karena kampung tengahku ini sudah tak tahan lagi. Yuk Lim. Lapar awak. Laut tak dapat. Saya sangat setuju sekali dengan saran Pak Ustadz. Bagaimanapun ini, para remaja dan pemuda desa kita ini harus banyak kita bikin kegiatan, Pak. Ya. Di antaranya itu dengan pengajian itu, Ustadz. Iya. Makanya saya datang kemari Pak Kades untuk minta persetujuan dari Bapak. Karena belakangan ini saya perhatikan budaya asing sudah cukup mempengaruhi para remaja dan pemuda kita, Pak Kades. Betul, Pak. Itulah yang sekarang sedang kita hadapi ini. Ya. Tapi sebenarnya lebih enak kita nih cakap nih di kopi. Minum kopi. Minum kopi kita. Cocok? Cocok, Pak. Lalu. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dari mananya kalian? Belum. Nah. Kami berdua nih Pak dari
Lantaran sana tadi. Oh. Jadi tidak ke laut? Hasilnya tak seberapa Ustaz. Ya kenapa? Ya sementara libur dulu lah. Ah, tidaklah kami ke laut dulu nih Pak Ustaz, Pak Kades. Gawat kali. Memang sangat dirasakan oleh nelayan kita sekarang Pak Ustadz. Di belakangan ini hasil laut sama sekali menurun. Bukan menurun lagi Pak Kades, Pak Ustadz. Ranap sudah alias kering dan tamat. Inilah akibat dari ulah sebagian manusia Itu Pak. yang hanya mencari keuntungan, lalu sama sekali tidak mencintai alam dan lingkungan. Akhirnya, alam juga enggan untuk memberikan keuntungan kepada kita. Maksudnya bagaimana maksudnya? Beberapa tahun yang lalu, para nelayan berdasi ramai-ramai datang untuk membuka hutan bakau, menebang, lalu mencabut akarnya. Kemudian di lahan tersebut dibuka tambak udang. Padahal di akar bakau adalah tempat bertelurnya ikan dan kepiting. Ya memang ini sangat menarik sekali. Apa yang disampaikan oleh anak muda kita ini. Para nelayan tradisional pun kehilangan lahan tempat mencari ikan dan kepiting. Yang selama ini dengan perahu dayungnya menyelusuri Palu guna menangkap ikan dan sejenisnya. Karena hutan bakau telah jadikan tambak, maka nelayan tradisional ini pun mulai beralih lahan ke pinggiran laut lepas sana untuk menangkap ikan. Betul, ini menarik sekali. Ini bukan menarik lagi nih Pak, ini bukti nyata nih Pak. Nah, ketika tambak mulai tidak menghasilkan udang lagi, para nelayan berdasi ini pun meninggalkannya begitu saja, tanpa menghiraukan kembali untuk menanam pohon bibit hutan bakau. Lahan dibiarkan gundul. Lalu, para nelayan berdasi ini pun mulai mencari lahan baru dengan menggunakan motorboat. Iya, itu yang Atau biasa dengan disebut katrol bukan harimau. Akhirnya bukan itu saja Pak. Anak ikan, telur ikan, cucu ikan, sampai kemanaan ikan pun habis mereka jaring semua. Tak ada tinggal lagi. Itulah yang kita rasakan sekarang Pak. Nah ini lagi Pak Kades. Para nelayan tradisional yang dulunya mencari ikan itu kan di pinggir-pinggir laut. Sekarang habis mereka garap semuanya. Apa tak tambah miskin nelayan seperti kami nih Pak? Nah, inilah yang selalu menjadi pemikiran saya, Pak. Tapi, bagaimana caranya ya, Pak? Agar kehidupan nelayan tidak lagi terus menderita. Nah, itulah Pak. Ini cerita kita ini menarik. Ini cocok dengan apa kita tadi. Betul. Kami ini tadi tidak kali kopi. Cocok tuh Pak, itu yang ndak awak sampaikan tadi, tapi segan namanya. Udah 2 jam pula berdiri sini cerita-cerita aja. Cocok nih. Jadi kalau kita tegak-tegak saja di sini, tak ada kopi, kita juga sedap. Kan? Itulah yang awak bilang tadi Pak, tapi segan. Kalau Kita memang lanjutkan ke warung sambil minum kopi dan cerita. cocok kali Pak, mak kata pantun, pucuk dicinta ulang Ulang tiba. tiba. Mah ayo Ustaz. Ayo, Pak, ayo. Ayo. Apa yang dikerjakan, Bang? Nampaknya asik kali. Diminum dulu kopinya, Bang. Selagi masih panas. Si Lela kemana? Dari pagi tak ada ku tengok di rumah nih. Kemana sajanya melalaknya? Tadi dijemput kawan-kawannya, Bang. Ke madrasah. Katanya ada pertemuan remaja masjid di sana. Alah ya, itu kan alasannya saja. Mau berjumpa dengan budak si miskin tuh. Apa maksud cakap abang tuh? Hendak berjumpa dengan siapa dia, Bang? Siapa lagi lah ya? Kalau bukan anak si bedah yang miskin tuh. Si Muslim maksud abang tuh. Apa salahnya kalau mereka berjumpa? Si Muslim tuh elok kali perangainya awak tengok, Bang. Oh. Tidak. Jauh panggang ya dari api. Dia itu tidak setara dengan kita. Dia itu orang miskin. Tidak cocok berdampingan dengan si Lela. Jangan lama pas sekali pada orang, Bang. Kita ini pacar mana pula rupanya.
Waalaikumsalam. Dari mana kau, Lela? Dari madrasah ya. Ada pertemuan dengan remaja masjid ya. Tidak ada lagi pertemuan dengan remaja masjid. Mulai sekarang, kau tidak boleh keluar rumah tanpa si jenayah. Tapi ya, Tidak ada tapi-tapi. Sekarang naik. Masuk. Assalamualaikum, Wak. Aduh, Gawat, Wak. Kacau, Wak. apanya yang kacau? Duduk kalian dulu. Baru kalian bercakap. Dari pagi kalian aku tunggu-tunggu. Seorang pun tak nampak batang hidung kalian di sini. Usaha kita sudah mulai dicurigai orang, Wak. Siapa pula yang mencurigainya tuh? Iya lah, Wak. Oh, pasti orang kampung nih lah, Wak. Iya, orang kampung, orang kampung. Orang kampung ini kan banyak. Siapa yang kalian maksud? Kepala desa, Wak. Dan juga si Muslim dan kawan-kawannya tuh, Wak. Ya, tapi kan mereka kan tidak mencurigai kita kan? Iya, memang tidak, Wak. Tapi lama-kelamaan pasti mereka mencurigai kita, Wak. Alah, kalau masalah itunya, kalian ini tak usah khawatir. Kalau kita sorong ke duit dengan kepala desa, Iya betul, Wak. Duit, Wak. Ah, paten, Wak. hijau matanya, Betul, hijau Wak. mata. Betul. Hah, si Ahong kan ada pesan kayu dengan kita. Ah, betul, Wak. Nah, itu kayu jadi, Iya. berarti Betul, Wak. papan. Iya. Jadi besok pagi kau bawa anak buahmu untuk menebang kayu yang ada di bukit sana. Ah, iya. Tapi ingat, Apa? jangan ada satu orang pun yang tahu. Apalagi petugas kehutanan. Dan kau San, tugasmu seperti biasa. Ya, Wak. Kau ambil kayu bakau di ujung palu sana. Tapi ingat, jangan ada satu orang pun yang tahu. Tapi, Wak, Tidak ada tapi-tapi nih San. Kalian nih mau duit atau tidak? Iya. Enggak lah, Wak. Hah, Wak, Apa siapa lagi? siapa yang tak perlu duit, Wak? jadi Resikonya, Wak. resiko macam mana lagi? Ya tangkap petugas loh, Wak. Iya. Aku kan sudah bilang sama kalian. Semuanya nih sudah diatur dengan duit. Tahu tidak? Tahu, Wak. Apa lagi? Berangkatlah. Ah, tapi, Wak, Hah, kami minta duit minyak dulu, Wak. duit minyak, duit minyak. Semalam kan aku kasih uang minyak dengan kalian. Apa lagi? Pakai aja duitmu dulu. Iya. Udah, yuk. Alah. Ah, duit, duit, Kali. duit saja kalian. Kali, Wak, bikin. Pening kepala kita buat macam begini. Duit, duit, duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Hah? Dari mana, Mak nih? Apa pula yang Mak bawa tuh? Dari rumah Kak Yongmu. Nih ya, dikirimkannya pulang. Kok nih kalau pisah? Hah? Kolak pisang? Iya. Cocok kali lah, Mak. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ah, taruhkan saja di atas meja dapur tuh, Mak. Iya. Nanti habis semua dimakan. Dari tadi Mak perhatikan kau Nilin. Apa yang kubaca tuh? Oh, ini, Mak. Buku masalah hutan dan lingkungan hidup. Apa pula hubungannya dengan kau nih? Hubungannya banyak lah, Mak. Hutan bakau kita nih sudah mulai gundul. Kalau kita biarkan terus gundul tanpa kita hijaukan kembali, bisa-bisa kampung kita nih habis di bawah ombak. Betul. Macam tabak kuda lama tuh, kan? Habis dan ombak, Mak. Itulah sebabnya Lim baca buku nih. Biarlah bertambah sedikit pengetahuan Lim mengenai hutan juga lingkungan. Alahai Muslim. Kadang-kadang sedih Mak menengok engkau nih. Semangatmu tak pernah padam. Kalaulah mendiang ayahmu masih hidup, tentulah sanggup ia membiayai
kelanjutan sekolahmu, Muslim. Mak, apa pula hubungannya ke situ? Taman Alia saja Lim sudah bersyukur, Mak. Kita harus syukurin ilmu Allah. Ya, memang Lim punya cita-cita untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Nah, sebab itulah maka sekarang Lim menabung. Mudah-mudahan selama setahun 2 tahun nih cukuplah tabungan itu, Mak, agar Lim bisa menyambung. Tapi, Mak, kita harus bersabar. Mulia betul lah engkau Lilin. Mak hanya berdoa, semoga Allah mengabulkan rencanamu, Nak. Sedap ke bawahnya. Anda betul bawah nih. Turun. Ya, Mau kali kau. Anda ke bawah nih. Sedap. Sedap dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau rupanya lo. Iya, Mak. Mak. Atan. Ya. Oh, kita masuk ke dalam. Wah, kalau ke dalam ada kopi kan, Mak? Kalau kopi, usah kalian gaduh. Mohlah masuk kita ke dalam dulu. Kami ini nak nanya Mak. Mak nitipkan sirih sama suntil tidak? Kalau tembakau dengan sirih, Nah. sudah dibelikan Muslim semalam. Oh, udah tak payah lagi berarti. Kalau begitu, Mak masuk ke dalam dulu ya. Ah, iya, Mak. Hati, Mak. Iya, iya. Kemana? Iya, iya. Nak kemana kau? Nak ngopi. Hah? Ngopi. Engkau payah kali lu. Mak ngajak ngopi engkau tanda. Nolak rezeki engkau nih. Ih, pakai otak kau sikit ngapa Tan? Orang sudah miskin gitu kita berat lagi. Ada kau belikan kopi dekat dia? Enggak. Ada kau belikan gula? Enggak. Ada pernah kau bagi sedekah sama dia? Enggak. Itunya enggak angguk atau kau. Makanya hidup tuh macam benalu aja kau. Sudah, Bang. Perkara kopi saja diributkan. Tenang saja, Bang. Bentar lagi kopi pasti datang. Lim, kau pun sama nak bela-belatan. Kau tadi pun dah berjanji kau lupa sama aku. Kau janji tak bertemu dengan aku. Ternyata kau berendam kau sini. Tenang, Bang, tenang. Duduk dulu, Bang. Tolong kau suruh aku duduk. Datang juga turun sikit darah tinggi ku. Maaf, Bang. Aku lupa. Jadi di sini saja kita diskusikan masalah hutan tuh, Bang. Iya, mana pun jadi. Kita buat proposal untuk memohon bibit penghijauan kepada pemerintah. Cok. Nah, untuk pantai sana, Bang. Ya. Kita minta bibit bakau dan bibit kelapa, Bang. Di pantai. Sedangkan untuk di hutan sana, ya, kita minta bibit mahoni. Sedap kali kalian cakap. Memangnya bibit itu diminta? Diminta, harus dibeli. Dibeli, tolol. Kau lah tolol. Makanya kau gunakan otak kau tuh. Sekarang tuh pemerintah membagi kita cuma-cuma. Dibeli. Makanya digunakan otak kau tuh, tahu kau? Engkau nih lo, kalau cakap nyakiti hatiku. Kadang malas aku berkawan sama kau tuh. Aku pun malas berkawan dengan kau. Pergi kau. Pergi. Sudah, Bang, sudah. Kita ini tidak berdiskusi apa tidak bertengkar. Kita teruskan tidak diskusi ini. Teruskan aja, Lim. Engkau pun gampang juga marah. Orang marah tuh cepat tua. Orang marah, kawannya setan. Kau katakan aku setan. Setan kau bilang aku. Sudahlah, Bang, sudah. Cekik kau nanti setan. Ini, Bang. Kau. Maka perlu kita sampaikan gagasan ini kepada kepala desa. Melalui kepala desa agar dapat menghimpun seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Gini aja, Lim. Besok aja kita ke rumah kepala desa tuh. Pulang dari laut besok pagi, baru kita ke sana menghadap dia. Besok? Mengapa harus besok, Bang? Iya, ngapain? Sekarang kita menghadap kepala desa di rumahnya. Kalian ini macam lebih tahu dari aku. Hari ini kepala desa tidak ada. Dia sedang menghadiri musyawarah di kabupaten. Jadi timbang kita ribut-ribut di sini, lebih baik kita ke kedai Sikiah. Macam mana? Ngopi kita kan? Ngopi. Kalau dengar kopi itu terang kali telinga kau tuh. Yang penting kita ke sana. Yuk. Bang, jadi aku ini apa? Ya, Lim. Bonceng 3 kita. Takkan ku tinggalkan kau, Lim. Bilang mak kau sana.
Mak, Lim pergi dulu, Mak. Mak Beda pergi, Mak. Mak pergi. Dong. Tengah kau. Kau di tengah, ngatur pula Ya, kau. di tengah. Kau tengah, ngatur. Tinggalkan kau. Sama kau beli. Ayo. Ayo. Bagaimana pekerjaanmu, San? Sudah beres semua? Beres, Wak, nggak ada masalah. Semua kayu-kayu bakau tuh sudah kami kirim ke Panglong kita tuh, Wak. Kalau Wak tak percaya nih, banyak orang dua nih, Wak. Bagaimana? Betul, Wak. Kalau begitu, bagus, San. Sekarang, mari kita ke rumah. Untuk mengambil gaji orang libur 2. Baik, Wak. Tapi kalian terus saja kerjaan, Wak. Aku ikut Wak nih. Mau, Wak? Ya, dari mana ya? Dari pantai ya? Aha. Ayo ya. Ayo, Bang. Dari mana kalian ketiga nih, Bang? Tidak ke laut? Hari ini tidak. Rencana kami besok, Ya. ya kan? Kau sendiri dari mana, Rip? Biasalah, Bang, mancang belat. Tapi kali ini, Bang, hasil laut betul-betul kering, Bang. Sabar-sabar aja lah, Rip. Udah begitu, udah hasil. Kalau gitu, aku duluan lah, Bang, ya. Ya, Tan. Aku Alim, jalan. Bang. Nampaknya Wak Bidin dari Bang Hasan, Bang. San, kau belum tahu bagaimana kabarnya si Burhan? Belum, Wak. Hah. Mungkin sehabis nebang kayu yang di hutan, Wak, dia langsung jumpai Ahong. Iya, dia tuh tidak perlu menjumpai si Ahong. Mana lah Wak tahu, Wak? Tempat dugaanku, Lem. Wak bikinlah pelaku pencuri kayu di hutan. Sekarang begini, kau susul dia ke ujung sana. Ya. Katakan padanya segera dia balik. Dan ingat, jangan ada satu orang pun yang curiga sama kau. Ya, Wak, ya, Wak. Kemudian, anak buahmu yang 2 orang tadi, Ya. nanti malam saja suruh dia ke rumah untuk mengambil duitnya. Baik, Wak. Halo, Wak, ya. Ya, silakan. Apa kau sakit? Aduh. Kakiku kena duri lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau lah. Mila. Lalu yang satu nih si Ipa. Iya, Mak. Lupa dah mani Maipah sekarang nih ya, Mak. Mau kita masuk ke dalam? Makasih, Mak. Kami sebentar saja kok. Apa hajat kalian rupanya? Hendak menanyakan Bang Muslim, Mak. Sebab ada yang merindukannya. Ada rupanya anak darah yang merindukan anak lajang mak tuh. Ada lah, Mak. Mama nih. Siapa gerangan kau enggak? Ada yang hendak disampaikan padanya, Mak. Tadi si Kolo, si Atan di sini. Lalu entah kemana pula pergi dia. Mana orang tuh, Mak ya? Kalau ada pesan, pulang deh nanti Mak sampaikan. Begini, Mak. Iya. Pesan Ustadz Bahrum, malam ini dimulai pengajian remaja di masjid kita ba'da maghrib. Tolong sampaikan ya, Mak. Insya Allah Mak sampaikan. Pulang. Kalau begitu kami minta izin dulu, Mak. Cepat kali. Tidak kita ke rumah dulu. Payah, Mak. Ada yang malu-malu kucing. Makasih, Mak. Ada yang tidak dikabarin lagi. Oh, gitu. Kami pergi dulu ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kemana pula Pak Kades tadi, Bang? Tak bisa kau sabar sikit. Ini aku kau tanya. Kita sama-sama datang. Entah Pak Kades itu sedang sholatnya di dalam tuh. Bukan sedang sholat, Du.
mungkin sedang menyiapkan kopi untuk kita nih, ya kan? Kopi kepala otak kau tuh kopi. Kita nih Tan sedang bertamu di rumah pembesar kampung. Agak sopan lah kau sikit. Jangan di otak kau tuh kopi aja. Nanti ku dirikan pabrik kopi di otak kau tuh enggak kau. Engkau nih lo, asal aku cakap kopi, kau marah. Asal aku cakap kopi, kau marah. Kena sawan kopi kayaknya kau nih lo. Apa kau bilang? Kau katakan aku kena sawan kopi. Sedap aja kau bercakap menurut kau. Ada tamu agung rupanya. Apa tak jemput Basik naik rumah? Udah nih, assalamualaikum tadi Pak. Mungkin tak ada. Mana lalu orang? Tahu kita Pak. Apa kabar kalian? Baik, sehat walafiat Pak Kades. Seperti sedia kala. Bagaimana pula Pak Kades yang mulia? Sehat seperti Ananda Atan yang mulia. Terima kasih Pak Kades. Atan tadi panjang kali Pak. Ini Anda Atan nih, memang tinggi humornya. Iya, wah benar. Bayang Mas. Iya. Tapi, ngomong-ngomong, apa sebenarnya permasalahan yang mau kita diskusikan nih? Masalah proposal kita, Pak. Nah, itu deh, jelaskan. Yang memohon bantuan bibit penghijauan. Ya, itu sudah. Memang pihak dinas perlingkungan provinsi Sumatera Utara itu sudah ada persetujuan, dan mereka dalam waktu dekat akan langsung ke desa kita ini. Mereka mau meninjau langsung lokasi proyek penghijauan. Bagus tuh Pak. Dengan demikian, para petinggi negeri kita nih dapat secara langsung melihat rusaknya mangrove akibat tambak udang yang ditelantarkan. Ma'ruf. Apa pula hubungannya si Ma'ruf? Bukan ma'ruf, bodoh. Nah, mangrove tuh hutan bakau, bukan ma'ruf. Tolol kali kau. Oh, begitu. Ma'ruf, hutan bakau. Ya, Bakau, si Ma'ruf. bukan. Loh, jadi Mangrove tuh hutan bakau. Sahabatku yang paling setia. hebat juga engkau lo ya. Bertambah pengetahuanku. Tak sia-sia kau berkawan sama aku lo. Kau lah beruntung berkawan dengan aku. Saya justru sangat mengharapkan sekali bantuan kalian sebagai pemuda-pemuda desa yang selalu mengawasi keadaan hutan kita ini. Karena belakangan ini saya dengar banyak sekali pencuri kayu yang memanfaatkan hutan kita ini. Inilah yang menjadi permasalahan, Pak. Kita mencoba untuk melestarikan hutan dan lingkungan. Sementara orang-orang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Barangkali mereka tidak berpikir ya, Pak. Rusaknya hutan mengakibatkan fatal bagi kehidupan kita. Betul sekali. Nah, disinilah letaknya tanggung jawab kita bersama terhadap keberhasilan konservasi hutan dan lingkungan kita. Memang betul Pak. Tapi sayangnya hukum kita ini lemah kali Pak. Sangat lemah. Bukan hukum yang lemah, Bang. Hukum dan peraturan di negeri ini sudah cukup baik. Akan tetapi, aparat penegak hukumnya lah yang masih lemah, Bang. Itu maksudnya macam mana tuh? Kita lihat siaran televisi dan surat kabar. Para pencuri kayu di hutan ini tetap ditangkap dengan menggunakan alasan illegal logging. 1 atau 2 hari kemudian, dia bebas kembali. Karena faktor duit Pak. Ada istilah perdamaian antara pelaku dengan aparat. Lain lagi dengan pasir laut kita yang dijual ke luar negeri. Itu terus berlangsung. Bisa-bisa generasi kita ke depan nanti akan kehilangan tanah tumpah darah. Karena tanahnya dijual terus. Kita jangan suuzon. Itu tidak baik. Kita harus positif thinking dalam menalah permasalahan ini. Tapi apa yang dikatakan Bang Kolot dan masalah itu kenyataan, Pak.
Ada lagi contoh kasus antara ilegal dan legal dipandang sama. Hah, itu maksudnya macam mana pula? Illegal logging itu sudah jelas salah. Namun, ada orang yang menanam pohon mahoni di tanah miliknya sendiri. Lalu ketika pohon ini mulai tumbuh besar dan ia potong, tiba-tiba ia ditangkap dengan alasan illegal logging. Memangnya ada yang seperti itu, Tan? Wah, itu bukan rahasia umum lagi tuh, Pak. Wah. Kayaknya diskusi kita ini semakin menarik. Sampai-sampai aku tak ngerti. Tapi Pak Kades, bertamu di rumah Pak Kades nih sama kayak di rumah si Kulu. Itu maksudnya macam mana pula, Tan? Tak pernah ada keluar kopi. Padahal air banyak itu Pak Kades di belakang. Kau jangan kurang ajar gitu, Tan. Setiap hari ku bagi kau minum. Kadang-kadang gembong mau pulang aku buang. Astagfirullahaladzim, saya sampai lupa. Inilah kena asiknya bercakap, ngasih berdiskusi. Hampir lupa. Udah tamu lama datang tak bagi minum. Nila mana nih Nila? Nila! Ada apa ya? Aduh nak, mengapa tak kau bagi minum? Tamu udah lama duduk sini nih, bagi minum. Maaf ya, Nila lupa. Kalian kue-kuenya ya. Baik ya. Kopi, Pak. Ini boleh. Pesan. Oh, Kia. Kia. Mana Kia nih? Jualan tidak nih? Pekak kali. Kia. Apa bang? Kopi 3. Disaring apa tidak kopinya? Iya, macam sekali ini saja kami kemari. Yang 2 disaring, yang 1 tidak. Enggak. Kalau disaring bukan kopi namanya. Oi, bilanya lagi kalian ngambil kayu tadi? Aduh, Wak. Perailah aku hari ini, Wak. Letih kali badan rasanya, Wak. Lagi pula anakku yang kecil, Wak. Kurang sehat badannya. Wak, pengiriman arang besok macam mana nih, Wak? Iya, kalau macam itu tak usah lagi kau tanya sama aku. Pengiriman arang besok pagi kau atur saja lah macam mana baiknya. Kita harus berhati-hati nih, Wak. Sebab si Muslim dan kawan-kawan itu sudah mencurigai gerak-gerik kita. Si Muslim? Si Muslim anak si beda tuh maksudmu? Iyalah, Wak. Macam begitu aja kalian ini takut? Bukan takut, Wak. Kalau melapor ke pihak berwajib, masuk kita, Wak. Alah, itu tak usah kalian khawatir. Aku sudah mengatur semua pejabat yang ada di desa ini. Dengan ini, duit. Macamnya si Lela dengan si Muslim, Wak. Betul, Wak. Iya, kurang ajar betul anak nih. Oh, Kawan. Yang lainnya mana nih? Ada 8. Pakai udang. hei Lela. Mau kemana kau? Mau ke masjid ya? Ada kegiatan gotong royong di masjid. Tidak ada gotong royong. Maaf, Wak. Jangan salahkan Lela. Tapi saya yang mengajaknya untuk bergotong royong ke masjid sesuai permintaan Ustadz Bahrum. Aku tidak mengajak kau bicara. Dan ingat, jangan coba-coba lagi kau mendekati anak gadisku si Lela. Tidak pantas. Kau ini orang miskin. Lela, ayo pulang. Semakin kurang ngajar anak ini. Saya memang miskin, Wak. Semua orang tahu bahwa saya miskin. Memang tidak pantas bagi saya untuk mendekati anak orang kaya seperti Lela. Tapi saya punya harga diri untuk mencari makan dengan cara halal dan tidak dengan cara mencuri kayu demi kekayaan pribadi. Apa maksud pembicaraanmu seperti itu? Jadi, kau menuduh aku sebagai pelakunya? Saya pikir perkataan saya tadi tidak ada menuduh. Hanya mengungkapkan kata hati seorang anak miskin seperti saya. Kau jangan memfitnah aku. Kau belum tahu siapa aku? Kenal. Wak Bidin kan pengusaha terkenal di kampung nih. Anaknya cantik. Yo. Istrinya pakai mata 4. Bukan mata 4, Jadi kacamata. Kau jangan macam-macam ya. Alah, Wak. Satu macam aja susah kok. Ngapain pakai macam-macam? Kurang ajar kalian ini. kami bukan kurang ajar, Pak.
tapi sudah kelewat ajar. Betul. Karena kami ini pun dah lama tidak belajar, kan begitu Butong? Celebo payah kalian ini semua. Awas kalian nanti. Suatu saat kalian akan tahu rasa siapa aku ini. Ayo Bur. Mana si Muslim ini? Kawan-kawannya sudah gotong royong, dia belum juga kelihatan. Mungkin aku gak lagi jalan itu, Bang. Kelihatan? Itu orang. Oh iya, alhamdulillah. Panjang umur. Nah, santai Mas. Bisa lah dia ikut kita ya. Nah, kalian terus ya. Nah, ini kawan-kawan kalian udah datang nih. Assalamualaikum Ustaz. Sudah mulai rupanya lama kali Atan bangkit. Kopi juga lagi? Iya. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Pak Kades. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa? Mulai gotong royong. Si Atan ada, Kolo ada, Lela mana? Payah Pak Ustadz, ayahnya ekstrim. Ekstrim? Iya Pak Ustadz. Kenapa begitu? Tidak dikasihnya anaknya ikut gotong royong Pak Ustaz. Betul Pak Kades. Pak Ustadz, Pak Kades. Sudahlah, mau kita mulai aja. Kawan-kawan sudah gotong royong nih. Ayo kita mulai yuk. Ayo, mari Pak Ustadz. Iya. Mau kita kerja. Mulai nih Ustaz ya. Mana Atan? Tarif ada, Utong ada, Muslim ada, Atan tak nampak. Hei Tuan Besar, Tuan Besar, bangkit kau. Mau kopi kau tidak? Mana kopi lo? Mau kopi tidak? Mana kopinya? Nih kopinya. Tidur pula kau sini. Gak profesional membangunnya aku lo. Kau lah tidak profesional, tidur orang di kasur bukan masjid. Letih kali aku nih lo. Letih kenapa? Aku ke laut, mancang belat, Yang cerita ke kau. sampan. Sekarang kau tolong. Letih kali Bangkit, aku nih lo. bangkit. Pantang kali kau nengok orang senang lo. Kau ingat itu. Ayah tidak mengizinkan kau bergaul dengan budak miskin itu. Apalagi punya hubungan dengan dia. Tapi ayah tidak patut memarahi Lela di hadapan teman-teman Lela. Lela malu. Lela bukan anak kecil lagi ya. Apalagi ayah meminta Bang Muslim seperti itu. Dia anak baik ya. Rupanya kau sudah tidak terima. Dan sudah berani melawan sama ayah. Itukah ilmu yang kau peroleh selama ini bergaul dengan mereka? Lela bukan menentang ayah, tapi ingin menguak kekeliruan dari sikap ayah selama ini salah, menganggap orang lain rendah. Kemiskinan itu bukanlah hina, daripada kaya tercela. Kau sudah semakin kurang ajar dengan ayah. Sudahlah. Sudah Lela, jangan diperpanjang. Malu kita didengar orang. Betul-betul anak setan kau ini. Kalau Lela anak setan, lalu yang setan itu siapa ya? Kurang ajar. Tampar saja Lela ya, jika itu yang membuat ayah senang. Selama ini Lela memang tidak pernah melawan seperti ini. Tapi kali ini Lela harus membuka kebicikan ayah yang cukup sombong, menghalalkan berbagai cara untuk kepentingan diri ayah sendiri, termasuk mencuri kayu di hutan lindung. Banyak lagi kelicikan yang ayah lakukan selama ini. Bukan Lela tidak tahu ya. Lela malu ya. Lela malu mendengar ocehan orang-orang kampung tentang kerakusan ayah. Diam! Anak tidak tahu buat budi kau ini. Sudahlah Bang, sudah. Bapak lihat tadi kan keadaan hutan kita ini. Dari pinggiran nampak masih menghijau. Tapi di tengah sana seperti lapangan bola ya Pak. Inilah Pak, salah satu yang menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor akibat gundulnya hutan. Ya, saya sangat bangga dan saya sangat berterima kasih kepada kalian sebagai anak muda yang telah berinisiatif untuk menghijaukan kembali hutan kita ini. Tapi
Sayang, itu bibit yang baru kalian tanam di ujung sana mati. Sepertinya itu terkena racun. Benar, Pak. Banyak juga bibit yang belum ditanam sudah berpindah tempat. Alias dicuri, Pak. Ya, hal itu tak usah pala dipikirkan. Nanti akan ketahuan siapa pelaku. Saya sependapat, Pak. Semua bibit pohon penghijauan bantuan dari pemerintah sudah kami tanami. Ya, mudah-mudahan beberapa tahun kemudian hutan kita hijau kembali, Pak. Insya Allah anak-anakku, semoga selamalah generasi di masa depan. Saya sangat berbesar hati dan bangga terhadap apa yang telah kalian laksanakan anak-anakku. Jangan ditarik aku. Lari sendiri. Kelihatan. Sampai lewat mana Pak Kades? Situ, Bang. Ya, Pak. Situ, Pak Kades. Pak Kades. Cepat, Pak. Cepat, Pak Kades. Anu, Pak. Anu, Pak Kades. Anunya Wak Biden. Salah. Maksudnya anunya Pak. Susah kau cakap, Tan. Coba tenang dulu. Apa sebenarnya terjadi? Engkau yang cakap, lu. Begini, Pak Kades. Tepat dugaan saya bahwa pelaku pencuri kayu itu adalah Wak Biden. Hah? Betul, Pak. Kalau jangan sembarang tuduh, itu fitnah namanya. Pak Ustadz tidak percaya. Ayo kita tengok ke sana. Mau. Yuk. Mau. Rahasia kita ini jangan sampai bocor. Ya. Ini gaji kalian hari ini. Kau 100. Kau 100. Kau 100. Mana cukup nih, Bang? Pakai aja dulu, Ru. Awak tidak nih, Bang? Kau enggak juga? Enggak juga lah, Bang. Nah, Masih, Bang. jadi ini kita bagi 2. Oke, sana aja. Nah, ya. Besok kisah saran kita di bukit sana. Di sini kan baru ditanami. Pak, apakah Bapak tidak percaya dengan bukti semua ini, Pak? Jadi jangan sampai tahu orang. Ini yang dinamakan tangkap tangan. Hah, ini sudah tangkap ini. Ayo, Pak, gantungkan. Ustaz. Ya, coba, Ustaz. Hei, lari kemana? Jangan lari. Jangan lari. Kau curi kayu sini, kan? Ini nih. Curi kayu. Kau yang ngantuk. Inilah rupanya pencuri kayu selama ini di hutan ini. Sebenarnya apa? Sebenarnya kamu tidak mencuri kayu gitu. Wah, habis kau. Sekarang sudah jelas. Lawan. Setia, Pak. Ayo mereka kita bawa. Kita ajak ke polisi. Jangan, Pak. Tolonglah, Pak. Kalau kami di penjara, bagaimana nasib anak-anak kami, Pak? Kami hanya suruhan Wak Bidin, Pak. Wah, berarti kalian yang mencuri dan meracuni bibit itu kan? Itu adalah suruhan Wak Bidin kan? Aku. Betul, Pak. Hah? Bibit yang dicuri itu ditanam di kebunnya, Pak. Dia juga yang nyuruh. Iya, Pak. Ayo ngaku. Wak Bidin yang nyuruh. Iya, Pak. Kita bawa dia ke kantor polisi. Ayo. Ya, Pak. Ayo mereka kita bawa. Ke kantor polisi. Ayo. Angkat. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, angkat. Mati belut kau belum melawan. Ayo. Besar kali badan kau pun. Pak, kau nih. Wah. Kos yang begini ada di pantai. Memangnya ada. Ada yang ingin Lela sampaikan pada abang. Bang, nampaknya ayah tidak menyetujui hubungan kita. Ayah egois sekali, Bang. Kalau dia tidak menyetujuinya, kita mau bilang apa? Lel, abang sadar. Kami itu miskin. Dan tidak sepadan hidup berdampingan dengan Lela. Tapi, Bang,
Perasaan ini tidak bisa dikelabuhi. Lela sangat sayang pada Bang Muslim. Lela cinta, Bang. Cinta tidak harus memiliki. Cinta abang pada Lela tidak ada yang mampu menandinginya. Namun ini pemisah di antara kita terlalu kokoh. Sudahlah. Kita kubur saja kenangan indah yang pernah kita lalui. Berserah diri saja kepada Allah. Jika Dia merestuinya, jodoh kita tidak akan kemana. Percayalah. Tapi Bang, Lela tidak bisa melupakan Abang. Sudahlah sayang, jangan bersedih. Hidup ini terkadang ibarat jemari mencakar. Terkadang cakaran itu menyakitkan. Terkadang juga cakaran itu membawa keindahan. Pulanglah, nanti ayahmu kecarian. Kenapa, Lem? Si Lela kok menangis? Woi, lautan yang terbentang! Mengapa ombak terlalu kejam yang menghanyutkan butir-butir pasir pantai? Padahal pasir pantai tidak mengerti apa tentang lautan. Ketika jemari mencakar, mengapa hutanku bisa gundul? Lalu gunakan jemariku ini untuk mencakar agar hutanku kembali menghijau. Mengapa nasibku begini, wahai lautan? Apa salahku? Apa dosaku? Ya Allah, aku terperosok di dalam kehinaan, aku tersudut di dalam kehampaan. Tunjuki aku jalan, Tuhan, agar aku bisa melangkah. Lem, menjeritlah sepuasmu, Lem. Menangislah sekuat hatimu, Lem, agar terlepas semua beban deritamu, Lem. Hei, Beda! Keluar kau! Beda! Keluar kau, Beda! Bang Diden rupanya. Jemput masuk, Bang. Tidak usah basa-basi. Kau kan tahu, aku ini tidak pantas untuk masuk ke gubuk reotmu macam begini. Mengapa Abang marah-marah begini? Apa sebab? Apa musabab? Apa gerangan salah kami? Kau ini bisa tidak untuk mendidik anakmu? Anakmu jangan coba-coba untuk mendekati anakku lagi. Kau tahu itu? Baiklah, Bang. Akan hamba sampaikan pada anak saya Muslim. Iya, karena kalian itu orang miskin. Tidak pantas berdampingan dengan anakku. Jelas? Kami memang miskin, Wak Bidin. Tapi kemiskinan yang kami alami dikarenakan sifat keserakaanmu. Saya memang tidak pantas mendekati Lela. Saya sadar itu. Bagus. Bagus kalau kau memang menyadarinya. Tapi sayang, apa gunanya kekayaan diraih dengan cara tidak halal? Menari-nari di atas penderitaan seorang janda miskin seperti emak saya dan menghancurkan masa depan seorang anak yatim seperti saya. Apa maksud pembicaraanmu itu? Dulu 5 hektar tanah milik almarhum ayah saya Wak pinjam, lalu dijual dengan alasan sebagai modal usaha dan hasil akan bagi sama. Namun setelah ayah meninggal, Wak sama sekali tidak mengakuinya. Berulang kali emak menagih janji itu, Wak katakan tanah itu milikku. Seharusnya tanah itu adalah biaya lanjutan sekolah saya. Akhirnya cita-cita saya kandas. Bertahun-tahun kami menderita, hidup dalam kemiskinan. Sudahlah anakku, jangan diungkit cerita itu. Sayang, ketika itu saya masih kanak-kanak.
Sekarang modal itu kau gunakan untuk memperbesar usaha kayu curian di hutan sana. Jadi, kau menuduh aku sebagai pelakunya? Tuduh, ini bukan fitnah. Karena anak buahmu Burhan dan Hasan sudah tertangkap tangan. Sekarang, cepat kau tinggalkan pondok reok kami ini sebelum amarahku memuncak. Cepat pergi. Pergi! Kabar Pak? Mereka Pak Pulu. Saya Pak. Mana kawan-kawanmu yuk? Ini kawan-kawan lagi di pantai Pak. Ini para pengurus pantai dan pengelola pantai Brawi. Kawan-kawan di kampung nih. Mereka Pak sehat. Ini semua Pak. Ya Bu. Bu. Kami dari Bapelada beserta rombongan datang ke Pulau Kampai ini. Iya Pak. Hanyalah untuk menanam pohon dalam rangka upaya kita melakukan pelestarian lingkungan di pantai ataupun di tempat-tempat di mana ada pohon-pohon yang akan kita tanam sehingga nanti hasilnya bisa kita manfaatkan untuk generasi kita yang akan datang. Kami juga berusaha untuk melihara ini Pak, biar tidak gersang kali kampung kami. Menanam, kemudian masyarakat sini yang memeliharanya. Insya Allah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pohonnya tumbuh subur untuk anak cucu kita. Amin. Segalanya sekarang sudah terungkap, Ustaz. Wak Bidin jelas sudah bersalah. Melanggar hukum negara. Mencuri kayu di hutan. Menyiramkan racun kepada bibit yang baru ditanam. Mencuri bibit dan membungakan uang. Belum lagi dosa besar yang dilaksanakannya Pak Kepala Desa. Mengambil harta anak yatim. Seperti dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anda muslim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Janda miskin. Semua harta anak yatim dan janda miskin diraupnya. Nauzubillahi min zalik. Bila lagi nak Midin bertobat? Saya memang bersalah, Pak. Saya sangat mengharapkan agar tanah milik ayah si Muslim yang dipinjamnya dahulu dapat kembali, Pak Kades. Karena cita-cita anak saya si Muslim sangat tinggi. Dia ingin kuliah di bagian kehutanan ini agar hutan kita ini lestari, Ustaz. Masya Allah. Mulia sungguh cita-citanya. Semoga Allah dapat mengkabulkan apa yang diharapkannya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup saya memang penuh dengan dosa, Pak Ustadz. Saya memang bersalah, Pak. Tapi saya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya. Saya akan menyerahkan diri kepada polisi. Tanah milik almarhum ayah Muslim akan saya kembalikan, Pak Kades. Alhamdulillah. Dan semua biaya pendidikannya akan saya tanggung sampai selesai. Di samping itu, saya akan nyatakan pada hari ini juga bahwa Muslim akan saya tunangkan dengan anak saya satu-satunya, Nurlela. Alhamdulillah. Semoga Allah mendengarkan dan meridhoi pernyataan Pak Bidin ini. Beda. Aku cukup bersalah pada kalian. Maafkanlah kesalahanku selama ini. Tolong sampaikan salam maafku kepada Muslim, Beda.
Akhirnya sebuah perjuangan itu mencapai hasil juga ya Bang? Insya Allah, jika kita bersabar dan tawakal, ketika jemari mencakar, dapat juga hutan menjadi gundul. Tapi ketika jemari mencakar, kita arahkan yang baik, dapat juga hutan menjadi hijau. Apa rencana dan cita-cita Abang selanjutnya? Ada 3 rencana dan cita-cita yang ingin Abang capai. Yang pertama, Abang ingin menjadi sarjana kehutanan demi terpeliharanya hutan serta lingkungan kita dan membangun desa ini. Yang kedua Bang? Yang kedua, Abang ingin mencari sandaran hidup yang berupa pekerjaan untuk masa depan Abang dan demi membahagiakan emak Abang. Karena beliau cukup lama menderita. Lalu yang ketiga? Setelah mencapai yang pertama dan kedua, lalu yang ketiga, ingin rasanya mempersunting seorang gadis idaman yang bernama Nurlela, gadis manja yang cengeng. Memangnya Lela apa gadis manja dan cengeng? Kok jadi marah? Mungkin curang. Memang betul. Batu. Anggap orang yang mencinta aku yang kau gigit. Jangan lupa undang-undang kami ya. Kawin maksud tengok.